tema kita dalam perenungan firman Tuhan di tanggal 31 Desember 2022 sampai di sini Tuhan menolong kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, malam ini adalah malam pengucapan syukur. Karena kita sudah melewati dan hampir sampai pada ujung dari tahun ini. 365 hari, 12 bulan sudah kita lewati. Dan waktu kehidupan yang Tuhan beri adalah waktu bagi masing-masing orang. Jadi tidak bisa Bapak datang bersyukur untuk anak-anak, atau Bapak menitipkan syukur itu kepada mama. Semua orang wajib mengucap syukur karena waktu kehidupan yang Tuhan beri 365 hari itu adalah waktu bagi masing-masing orang. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, waktu 365 hari diberikan secara sama kepada semua orang tanpa kecuali. Apakah dia anak kecil, orang dewasa, yang lansia, semua kita diberi waktu 365 hari. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana tiap-tiap orang melewati waktu itu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, waktu juga memiliki dua sifat. Yang pertama adalah waktu kronologis. Waktu kronologis itu pagi, siang, sore, malam, besok pagi, siang, sore, malam, itu waktu kronologis. Dan itu waktu pemberian kepada semua orang. Entah mau dipakai apa waktu itu, apakah mau diisi dengan kegiatan apa yang mau dikerjakan, apa yang mau dikejar dalam impian-impian kita, itu kita berjalan dalam waktu kronologis ini. Tapi ada satu waktu yang disebut sebagai waktu kairos. Waktu kairos itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Tergantung bagaimana kita bisa memanfaatkan kesempatan dan merespon setiap kesempatan yang merupakan anugerah Tuhan bagi kita. Contohnya, waktu yang Tuhan beri untuk kita beribadah itu waktu kairos, waktu yang berguna. Waktu yang Tuhan kasih untuk kita berdoa, waktu yang Tuhan kasih untuk kita bekerja, waktu yang Tuhan kasih untuk kita belajar, waktu yang Tuhan kasih untuk kita bisa menjalankan bisnis kita. Semua kegiatan kita yang bermanfaat itu adalah waktu kairos, dan itu tidak semua orang bisa menjalankan sesuai waktu itu. Orang bilang kesempatan itu datang cuma satu kali. Jadi bagi orang-orang yang tidak tanggap dan tidak meresponi waktu kairos ini, dia adalah orang yang kemudian tidak memiliki apa-apa dalam hidupnya. Dia tidak mengalami pertumbuhan iman karena dia tidak memakai waktunya untuk berdoa, untuk beribadah, untuk bekerja, dan melakukan hal-hal yang berguna. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita melalui musim-musim kehidupan. Kalau ada waktu atau musim panas, musim hujan, bagi kita juga ada musim-musim kehidupan. Musim kehidupan itu datang silih berganti dalam hidup kita. Karena itu ada saatnya kita sukses, ada saatnya kita gagal, ada saatnya kita tertawa, tetapi ada saatnya kita menangis. Ada saatnya kita bersedih, tapi ada saatnya kita berbahagia. Ada saatnya kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, tapi ada saatnya kita mendapatkan orang-orang yang kita kasihi melalui kematian dan kelahiran baru. Bapak Ibu Saudara-saudari,
Waktu yang Tuhan beri yang sama kepada kita itu menjadi berarti ketika kita memakai waktu itu secara bijaksana. Bagi seorang atlet pelari, 1 detik amat penting untuk menentukan kemenangan. Bagi seorang ibu yang mau melahirkan, waktu 1 menit itu berarti untuk menanti kelahiran bayi yang ada dalam kandungannya. Bagi seorang pebisnis, waktu itu adalah uang dan sangat berharga. Lalu Bapak Ibu, bagi kita semua yang hadir pada malam hari ini, waktu itu bagi kita apa? Semua orang harus punya suatu tujuan dalam hidup. Dalam menjalani kehidupan, setiap hari orang punya tujuan. Apa yang mau dia capai dalam kehidupan ini? Ada orang yang sibuk bekerja. Dari pagi bangun tidur sampai tidur lagi dia sibuk bekerja. Ada mama-mama yang bangun pagi cuci piring sampai dia mau tidur lagi dia cuci piring. Waktunya sangat sibuk dan diisi dengan semua pekerjaan. Ada orang yang dalam tahanan menunggu waktu itu sangat lama. Tapi ada orang yang merasa waktu tidak cukup. 24 jam sehari itu tidak cukup. Karena ada begitu banyak hal yang harus dikerjakan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu kita perlu bersyukur. Dan bagaimana kita mensyukurinya? Kita sendiri yang harus berefleksi. Apakah kita melewati 365 hari itu secara sia-sia? Atau kita sudah memakai waktu pemberian Tuhan itu untuk mengerjakan semua hal yang terbaik dalam mengejar impian kita, dalam menggapai cita-cita kita, dan mengerjakan semua hal untuk kebutuhan hidup kita setiap hari. Teks bacaan kita dari 1 Samuel 7 ayat 5 sampai 14 ini bisa juga menjadi sebuah bahan refleksi bagi kita tentang penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan sepanjang kehidupan kita. Dan refleksi ini penting agar kita memahami tentang peran dan kehadiran Tuhan di hidup kita. Allah hadir dalam rentangan kehidupan, dalam sejarah kehidupan Israel. Dan dalam teks bacaan kita ini, sejarah hidup bangsa Israel ketika mereka hidup jauh dari Tuhan dan melakukan penyembahan terhadap Baal dan Dewi Asitoret, maka mereka kemudian mengalami penderitaan selama 20 tahun. Seolah-olah Allah meninggalkan mereka. Mereka ada dalam pergumulan yang panjang karena mereka selalu kalah melawan orang-orang Filistin. Lalu dalam pergumulan itu, mereka menyadari akan kesalahan mereka. Dan mereka meminta Samuel, seorang hakim yang diangkat oleh Tuhan untuk memimpin pada masa itu. Mereka meminta kepada Samuel untuk berdoa. Dan mereka dengan sungguh-sungguh meminta agar Tuhan segera menolong mereka. Sikap yang mereka tunjukkan adalah mereka bertobat. Mereka bertobat dari seluruh perbuatan-perbuatan dosa mereka. Mereka berdoa, mereka melakukan ritual untuk terus-menerus berdoa, memohon pertolongan Tuhan tiada hentinya. Dan pada akhirnya, dalam pertolongan Tuhan melalui Samuel, Tuhan Allah menolong mereka. Sehingga orang-orang Filistin kemudian kalah dalam peperangan melawan orang-orang Israel. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
untuk memurnikan iman dan kepercayaan Israel, Allah memberikan kepada mereka kesempatan 20 tahun ada dalam pergumulan panjang. Mereka ditindas oleh orang Filistin agar mereka tahu siapa Allah sesungguhnya. Dan setelah mereka menyadari kesalahannya, kemudian mereka bertobat dengan sungguh-sungguh. Lalu Allah menolong mereka. Pertobatan adalah merupakan salah satu cara untuk memurnikan iman, agar supaya setiap orang yang menyadari akan dosa dan kesesatannya, ketika ia bertobat, maka Tuhan memurnikan imannya dan ia menjadi seorang yang sungguh-sungguh dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, Samuel tahu karakter orang Israel, bahwa hari ini mereka bertobat, bisa jadi besok mereka kembali lagi melakukan dosa. Karena itu Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikan sebuah batu peringatan tentang pertolongan Tuhan bagi hidup Israel. Dan batu atau tugu itu diberi nama Ebenezer, yang artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Bagi Samuel itu penting, mengingat kehidupan Israel yang tidak setia kepada Tuhan. Batu peringatan atau tugu peringatan itu sesuatu yang penting untuk selalu mengingatkan orang Israel akan kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidup mereka. Batu itu menunjukkan betapa Tuhan Sang Maha Kasih itu, yang dengan cintanya yang besar berkenan untuk menolong, membebaskan, dan memberkati kehidupan Israel. Bapak Ibu, saudara-saudari, dari refleksi di penghujung tahun 2022 ini, dari bacaan firman Tuhan, saya mencatat beberapa hal penting untuk menjadi bahan refleksi bagi kita. Yang pertama, saya mengutip pesan seorang sahabat yang diambil dari buku Anthony de Mello, mengatakan demikian, bahwa hal yang mendahului pertobatan adalah pengalaman dicintai Tuhan. Kesadaran dicintai akan melahirkan perubahan dalam diri seorang pendosa. Pertobatan harus dimulai dari kesadaran akan cinta Tuhan yang besar. Pertobatan tidak dimulai dari rasa takut kepada Tuhan, tetapi harus dimulai dari kesadaran betapa Tuhan mencintai kita, sehingga kita perlu bertobat. Ini sesuatu yang menarik, Bapak Ibu, bahwa ketika kita menyadari betapa besar cinta kasih Tuhan bagi kehidupan kita, maka kita bisa menjadi orang-orang yang melahirkan pertobatan. Kesadaran akan cinta Tuhan itu penting untuk kita miliki dalam hati dan pikiran kita. Kadang-kadang kita lupa bahwa Tuhan begitu mengasihi dan mencintai kita, sehingga kita seenaknya melakukan tindakan dosa. Kalau kita sadar bahwa cinta Tuhan begitu besar untuk hidup kita, maka kita tentu akan hidup sesuai dengan kehendaknya, hidup dalam kekudusan Tuhan. Hal yang kedua, bahwa harga dari kebebasan adalah kewaspadaan abadi. Jika orang ingin menjadi bebas, ia harus selamanya berjaga. Apa artinya? Bahwa ketika seseorang telah dibebaskan Tuhan dari belenggu dosa, maka dia harus memiliki kewaspadaan dalam hidup.
Sebab kalau kita tidak waspada, maka kebebasan itu bisa kita pergunakan untuk hal-hal yang mendatangkan dosa bagi hidup kita. Karena itu orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan dengan cinta Tuhan yang besar mesti memiliki kewaspadaan dalam hidup. Ketika kita ingin melakukan sesuatu yang tentu kita pikirkan itu adalah sesuatu yang salah dan mendatangkan dosa, maka kita perlu untuk memiliki sikap berjaga-jaga. Bapak Ibu, saudara-saudari, hal yang ketiga, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Itu adalah bukti cinta Tuhan yang besar. Karena itu masing-masing kita tentunya punya Ebenezer sendiri. Tidak mungkin kita tidak punya pengalaman bersama Tuhan ketika Tuhan menolong kita. Mungkin kita ada dalam sebuah perjuangan untuk pendidikan kita. Mungkin kita ada dalam sebuah perjuangan untuk mencari pekerjaan. Mungkin kita ada dalam sebuah perjuangan untuk mendapatkan jodoh. Mungkin kita ada dalam sebuah perjuangan untuk sukses dalam hidup ini. Mungkin kita ada dalam perjuangan mendoakan anak-anak kita agar mereka selesai sekolah dengan baik. Kita punya banyak kebutuhan-kebutuhan dan harapan-harapan hidup kita. Dan tentu masing-masing kita pernah punya pengalaman bagaimana ia ditolong oleh Tuhan. Kalau kita pernah punya pengalaman ditolong oleh Tuhan, kita harus punya sebuah tugu peringatan yang kita harus taruh di dalam kehidupan kita pribadi, di dalam rumah tangga kita. Kita harus mengingat itu sebagai sebuah peringatan akan cinta Tuhan yang besar dalam hidup kita. Jangan sampai ketika Tuhan menolong kita lalu kita lupa akan Tuhan. Ketika kita sudah bersenang-senang karena kita berhasil, lalu kita melupakan Tuhan. Ketika kita susah, kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Banyak kita begitu, saya dan Bapak Ibu. Kalau ketemu sakit setengah mati, berdoa ini non-stop. Semua orang kita minta supaya berdoa untuk kita. Tapi kalau ketemu sembuh 1 bulan, mangkali ketemu masih datang gereja terus. Kadang sembuh 2-3 bulan atau 1 tahun, 2 tahun, terus lupa. Maka penting bagi kita untuk punya tugu peringatan di hati kita, di rumah tangga kita, agar kita selalu mengingat cinta kasih Tuhan yang besar bagi kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, 2022 kita punya batu peringatan tentang pertolongan Tuhan. Dan kita akan masuk 2023. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi di hidup kita di tahun 2023. Tidak ada orang yang cukup jago untuk bilang, nanti saya sukses, saya berhasil, saya selamat, saya sehat terus. Tidak. Karena hidup kita diatur oleh Tuhan. Rute kehidupan kita ini Tuhan yang atur, bukan kita yang atur. Kalau kita sadari kita bukan siapa-siapa, dan kita akan masuk tahun 2023 dengan sejumlah harapan impian kita, maka kita perlu untuk benar-benar hidup dan menyerahkan semua perjalanan ke depan di dalam tangan kasih Tuhan. Menurut prediksi para ahli ekonomi bahwa 2023 tahun gelap, tahun krisis finansial, harga barang mahal, nilai uang menjadi tidak berarti atau turun. Itu semua prediksi, bisa benar bisa tidak. Seperti prediksi cuaca, bilang ini hari hujan, badai, tapi bisa jadi tidak, karena kita juga ada kebaktian dan tenang-tenang. Prediksi tentang krisis finansial bisa jadi bisa tidak. Tapi satu hal yang pasti bahwa kita perlu untuk ada kewaspadaan. Kita perlu mengatur kehidupan dan keuangan kita agar kalau terjadi krisis, kita bisa melewatinya dalam pertolongan Tuhan.
tapi juga dengan bijaksana. Jangan pikir karena Tuhan tolong jadi potong boros-boros uang dan kita lupa untuk persiapan agar kita bisa berhemat, sehingga kalau terjadi krisis itu kita bisa melewatinya dalam pertolongan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, penting juga bagi kita untuk mengingat kasih setia Tuhan di 2022 dan dalam keyakinan akan pertolongan Tuhan itu. Mari kita masuk 2023 beberapa jam lagi, itu dalam keyakinan Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong, itu bukan berarti Tuhan tolong hanya hari ini, tapi itu peringatan bahwa Tuhan terus menolong kita dalam kehidupan ke depan. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kita, mari mengingat cinta Tuhan yang besar dan kita berjalan dalam sukacita menyambut hari esok, menyambut tahun yang baru dengan percaya dan yakin akan penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.